Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Amanatul Hasanah, NIM 2021010102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta pendidikan di Indonesia guna memenuhi tugas PLPI yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Tugas peta pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 31 yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 menjelaskan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Sidiknas juga mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, ataupun MTS. Yang kedua, menyelenggarakannya pendidikan menengah, yaitu SMA, SMK, MA, maupun yang sederajat. Yang ketiga, lembaga keagamaan yang diatur oleh PP tahun 55 pada tahun 2007 mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Undang-Undang Dasar pada nomor 20 tahun 2003, Sidiknas pasal 1 ayat 1 sudah menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Melalui Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk memperdaya dan membudayakan bangsa negara. Pada pendidikan dasar, pada pasal 6 ayat 1 juga menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 7 ayat 2 juga dijelaskan orang tua dari anak-anak yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib memberikan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. Pada pasal 17, pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berupa sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah ataupun MI maupun yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur oleh pemerintah. Pendidikan menengah pada pasal 18 sesuatu kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah sendiri terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah terbentuk dari sekolah menengah atas SMK ataupun madrasah aliyah kejuruan MA ataupun bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah yang dibahas dalam ayat 1 dan ayat 2 dibahas lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada pasal 19
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mencangkup pendidikan diploma, sarjana, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan di pendidikan tinggi ataupun universitas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan tinggi Islam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengatur pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan muadalah dan pendidikan formal. Keduanya termasuk golongan ula, yaitu setingkat dengan SD, maupun wusta setingkat dengan SMP, dan ulia setingkat dengan SMA, SMK, ataupun MA. Yang keempat, pendidikan tinggi bisa disebut juga dengan Mahat Ali yang sejenjang dengan S1, S2, dan S3. Undang-Undang Pasal 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, warga negara, dan pendidikan bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan tentang pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, terampil, dan berbudaya untuk berkepentingan bangsa. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan kepentingan daya saing bangsa. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan penerapan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Yang terakhir, fungsi pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan kemampuan yang membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika dan inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.